Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Ini kisah dari seorang gadis bernama Mayang. Ini bukan nama yang sebenarnya seperti biasanya, yang hidup dan dilahirkan di tengah keluarga yang sangat Jawa dan masih sangat kental kepercayaannya akan mistis, klinik, dan kejawen. Keluarga Mayang tersebut memiliki kebiasaan di mana setiap malam Jumat, entah Jumat apapun itu, pokoknya setiap malam Jumat selalu meletakkan sajen berupa kembang kantil dengan jumlah tertentu atau juga kue manis dan juga beberapa macam buah-buahan biasanya. Tapi yang wajib adalah kopi pahit, hitam, dan juga rokok kretek. Diletakkannya di mana? Di atas sebuah meja tua yang adanya itu di dapur. Konon, menurut kepercayaan yang diberikan kepada keluarganya si Mayang, yang diceritakan oleh ibunya Mayang kepada Mayang dan adik-adiknya adalah sajen tersebut diperuntukkan untuk arwah para leluhur, kakeknya, neneknya, kakek buyut, nenek buyut, pokoknya leluhurnya dia yang sudah meninggal dunia itu pulang di malam Jumat itu dan menyantap sajen tersebut. Jadi sajen itu diperuntukkan untuk menghormati arwah dari leluhur keluarga mereka. Mayang selaku anak tentunya iya-iya aja kalau misalkan keluarganya itu menyuruh menyiapkan sajennya, menyiapkan kopinya setiap malam Jumat, setiap habis maghrib udah harus terpampang, tertata rapi di atas sebuah meja tua yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Meja kayak bulat kayu jati gitu, gengs. Yang adanya itu memang di pojokan dapur. Konon katanya pemberian sajian tersebut juga bertujuan untuk memakmurkan dapur. Jadi artinya nggak sampai kekurangan sandang dan tangan gitulah intinya ya, geng. Ada satu peraturan lagi di keluarga mereka bahwa nanti setelah Isya tidak diperbolehkan satupun orang penghuni rumah tersebut, anggota keluarga tersebut untuk memasuki dapur lagi. Di mana dapur itu adalah tempat meletakkan sajian yang sudah ditata sedari maghrib, kemudian lampu dapur dimatikan. Biasanya sih pintu dapur dan pintu rumah utama itu ditutup. Ini sekedar info bahwa kondisi rumah di daerah Jawa itu biasanya memang ada rumah utama yang terdiri ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dan dapur biasanya diletakkan di bagian paling belakang. Nah, di antara dapur dan rumah utama itu biasanya memang ada sebuah pintu, entah itu cuma pintu kayu, entah itu memang pintu kaca, atau cuma sekedar tirai. Nah, itu yang nggak boleh dibuka, geng. Itulah kenapa setiap malam kebiasaan dari Mayang dan keluarga yang lain adalah menyiapkan air minum berupa air putih di pinggir kasur mereka tidur, agar supaya apa? Saat malam-malam terbangun dan merasa haus tidak perlu lagi masuk ke dapur untuk mengambil air kendi. Bentuk rumah Mayang itu seperti, kalau aku boleh jelaskan, adalah kamar orang tuanya di bagian paling depan, kemudian kamar adiknya di sebelah kamar orang tuanya, dan kamar Mayang terletak paling belakang. Dan ini artinya kamar Mayang paling dekat dengan kamar mandi. Setelah kamar mandi itu ada pintu yang menghubungkan antara rumah utama dan dapur tadi. Paham ya sampai di sini? Sebenarnya Mayang dan adik-adiknya itu antara percaya nggak percaya dengan kepercayaan keluarganya tersebut. Tapi ya kayak tadi aku bilang, dia sih iya-iya aja. Daripadanya melakukan kesalahan dan melanggar peraturan yang sudah diberlakukan di keluarga itu secara turun-menurun, mendingan dia yang ngikutin aja. Tetapi berbeda dengan malam Jumat kala itu, di mana Mayang terbangun tengah malam dan merasa sangat haus. Dia menghabiskan air minum yang sudah dipersiapkan di pinggir ranjangnya. Tetapi karena dia mungkin haus banget dan suasana lagi gerah, dan di sana itu emang nggak biasa kamar itu ada AC-nya kan, kalau di rumah-rumah di kampung-kampung itu. Nggak tahu kalau sekarang, kalau zaman itu di tahun 90-an awal atau hampir 90, 80-an akhir itu belum biasa dan belum lumrah rumah itu atau kamar itu ada AC-nya. Dimana air minum yang sudah dia persiapkan sedari semalam itu habis diminum. Dan Mayang pun tiba-tiba merasa harus pipis di kamar mandi. Dia kebelet pipis. Setelah kebelet pipis, karena teringat air minumnya itu habis, dia berencana mau langsung ke dapur tempat sajian itu ditata. Sebenarnya bukan lupa sih, ingat juga akan peraturan yang diberikan kepada dia dari ayah dan ibunya bahwa dilarang masuk ke dapur setelah sholat Isya. Tetapi karena dia memang haus sekali, dia nggak bisa nahan kan, daripada dia harus nahan haus sampai subuh, sampai pagi, akhirnya dia memberanikan diri dan nekat masuk ke dalam dapur. Dia buka pintu dapurnya dan sebenarnya perasaan dia sih masih biasa-biasa aja, wajar-wajar aja. Ya memang gelap kan, lampunya memang dimatikan. Setelah itu dia mencoba menyalakan lampunya dan lampu itu sudah menyala. Dia pun masuk ke dalam dapur menuju ke sebuah meja di mana tempat kendi diletakkan.
Dan sebenarnya sampai di sini masih belum ada tanda apapun atau firasat apapun yang dirasakan oleh Mayang sendiri. Sampai saat dia menuangkan air ke dalam gelasnya dia dari kendi, itu kan kayak ada bunyi air kerucuk gitu kan. Dan di situ di saat yang sama dia mendengar seperti bunyi ketukan di atas kayu atau meja yang berirama. Ketukan itu berkali-kali dan ada iramanya gitu, gengs. Dan dia tuh sudah mulai agak-agak penasaran, apa sih sebenarnya ini. Kalau bunyi tikus kan tidak mungkin beriramanya itu teratur ritmenya itu. Tapi ini lebih kayak ada orang yang ngetuk dengan irama yang tetap. Akhirnya dia berusaha untuk memberanikan diri menoleh ke arah ketukan tersebut, di mana arahnya adalah di arah belakang dia, tempat di mana sajen itu diletakkan. Ketika dia menoleh ke belakang sih tidak ada apa-apa. Akhirnya dia melanjutkan lagi untuk menuangkan air dari kendi ke dalam gelasnya. Dan kejadian itu pun terulang lagi, dia mendengarkan bunyi ketukan itu lagi. Tetapi kali ini agak-agak udah mulai creepy karena di saat dia mendengar ketukan, di saat itu pula lampu di dapur itu padam. Dan ketika itu dia langsung bergegas menuju ke saklar untuk menyalakan lampu dapurnya lagi. Karena emang padamnya itu kayak dimatiin orang, ada bunyi klik di saklar, jadi kayak udah dimatiin. Dia berpikir mungkin itu adiknya atau ibunya atau ayahnya yang melihat kok dapur nyala, mungkin lupa ya tadi nggak dimatiin dan mereka nggak tahu ada Mayang di dalam dapur gitu, pikir Mayang. Akhirnya dia berniat untuk menyalakan lampu itu kembali. Dan di sini posisi saklar itu adanya tepat di sebelah meja sajen ya, gengs. Dan waktu dia menyalakan lampu itu, dia memencet saklar lampu dan memang iya sih lampunya nyala. Tapi nyalanya itu nggak sempurna menyala, tapi berkedip-kedip. Dan alangkah kagetnya dia melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia melihat ada sosok nenek-nenek yang sangat tua dengan kulit yang sangat keriput, duduk jongkok di atas meja sajen tersebut sambil menghirup-hirup kopi yang ada di sana dan memain-mainkan rokok kretek. Seketika itu juga Mayang tentunya takut ya, ketakutan secara dia perempuan dan belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Kamu semua bayangkan kalau seandainya kamu pun jadi Mayang, kamu tentunya langsung tahu dong makhluk apa yang ada di atas meja sajen tersebut. Secara di dalam rumah itu nggak ada kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Kalaupun ada, ya udah meninggal kakek nenek buyutnya dulu. Tapi ini kok tiba-tiba di situ tuh ada nenek-nenek, terus duduknya itu jongkok di atas meja, bukan di kursi loh, gengs, di atas meja. Akhirnya dia dengan gemetaran dan merasakan kepalanya itu udah mulai pusing, keliengan, kayak mau pingsan gitu. Di saat itu dia masih bisa melihat dengan jelas sosok tersebut dan sosok tersebut menoleh ke arahnya dan tersenyum kepada Mayang. Setelah itu sosok tersebut memanggil nama Mayang, kemudian Mayang sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Pingsan dia. Dan bangun-bangun Mayang sudah berada di dalam kamarnya, ditungguin oleh ibunya, dipijitin kakinya, dipijitin tangannya, kemudian dielap keringetnya, kemudian ditanya sama ibunya, kenapa kamu ada di dalam dapur malam-malam? Karena ini kan sudah merupakan larangan ya. Dia bilang, haus ibu. Dan kenapa kamu pingsan? Karena dia melihat sosok nenek-nenek yang duduk jongkok di atas meja sajen. Dan mendengar cerita itu, ibunya hanya tersenyum dan menjawab bahwa ya itulah kenapa sebabnya kita nggak boleh masuk ke dalam dapur lagi setelah sholat isya, sampai setelah sholat subuh nanti baru boleh masuk ke dalam dapur lagi. Sosok yang dilihat oleh Mayang itu menurut ibunya adalah arwah dari sang uyut, nenek uyutnya yang memang pulang untuk menikmati sajen. Jadi gimana, gengs? Apakah kalian percaya dengan hal-hal seperti ini dan atau mungkin di dalam keluarga kalian masih mempercayai hal-hal semacam ini? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Semoga kamu suka dengan cerita saya kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya agar supaya kalau aku mengupload video yang seru-seru seperti ini, kamu adalah orang yang terlebih dahulu tahu. Jangan lupa share, like, dan ramaikan kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.